ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Sholat, cara sholatnya penting untuk diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama takbiratul ihram. Dimulai dengan cara semua jari-jari dirapatkan. Semua jari-jari dirapatkan. Dihadapkan ke depan. Dan ujung jarinya sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kuping. Dan sedikit diberikan jarak antara pundak sama tangan. Seperti contoh begini. Ini dihadapkan ke depan semua, jangan dikakukan ya. Tetap biasa seperti ini, dilenturkan saja, ini sejajar dengan ini atau sejajar dengan kuping. Jangan terlalu dekat, memang dimajukan sedikit. Dan dipastikan seluruh ruas tulang-tulang kita ketarik. Sampai ada ulama menulis buku khusus terapi penyakit dengan sholat. Kalau ibu lakukan sesuai dengan sunnah Nabi itu enak sekali sholat itu. Karena badan kita disuruh tegakin semua. Semuanya tegak, laki-laki dan perempuan, mata kita ke tempat sujud. Jangan alihkan, jangan tutup. Tutup mata itu cuma waswas syaitan. Jadi kalau ada bilang saya lebih khusyuk itu bohong. 1 menit pertama paling, selebihnya sudah menghayal. Nah, itu. Makanya kata Nabi SAW, buka mata, lihat tempat sujud, gitu kan? Dan disampaikan oleh Nabi SAW, siapapun yang tidak mengalihkan pandangan matanya dari tempat sujudnya, maka Allah terus memandang wajahnya. Jadi kita tegakkan lurus, mata buka ke tempat sujud. Dan usahakan kalau bisa sejadah tidak berukir. Ini mengganggu konsentrasi biasanya. Kalau polos lebih bagus, lebih bagus. Kalau ada juga nggak apa-apa, yang penting ibu bisa konsentrasi. Tegakkan semua ruas badan kita, kemudian mata ke tempat sujud, jangan ditutup, ya, jangan dialihkan. Kemudian setelah tegak ini diangkat, ini dirapikan seperti ini. Dan ini gerakan standar. Ini nanti kalau mau takbiratul ihram, kalau mau ruku, bangun dari ruku, sujud, semua sama jadinya begini. Nggak ada renggang ya, tapi dirapatin semua. Seperti ini kurang lebih. Lalu kemudian ini sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kuping ya. Bisa begini atau bisa begini. Kemudian kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, mempertemukan antara punggung dalam kanan dengan punggung luar kiri. Allahu Akbar, letakkan begini. Atau mempertemukan antara pergelangan kanan dengan pergelangan kiri. Allahu Akbar. Ini dua-duanya bisa. Dan diletakkan di awal dada. Di awal dada. Awal dada itu antara perut. Jadi kalau kita sebenarnya ulu hati ya. Jadi kalau saya takbir Allahu Akbar, ini diletakkan di sini. Atau diletakkan atau ini kan tadi yang pertama ya, yang kedua di sini. Letakkan di sini ya. Bedakan dari gerakan. Mana yang lebih bagus kelihatan, begini atau begini? Ada orang begini. Ada orang begini. Ada orang begini. Ini semua nggak ada sunnahnya. Coba perhatikan gerakan sunnah itu pasti bagus. Allahu Akbar seperti ini. Ya, coba praktikin sebentar pasti beda. Ini di awal gerakan sudah membawa kepada kekhusyuan. Allahu Akbar seperti ini atau Allahu Akbar begini. Ya, bisa sejajar dengan ini atau sejajar dengan kuping. Baik, mulailah kita membaca bacaan. Saya tidak bahas bacaannya, karena bacaan ini ada panduan sendiri. Doa iftitah itu ada 13 macam. Dianjurkan setiap muslim menghafal semuanya sehingga dia bisa variasikan. Kita sholat 1 hari kan banyak sekali ya. Kemudian baca Al-Fatihah, baca surah, setelah itu kita ruku. Ruku ini sama standar, Allahu Akbar, sama. Setelah selesai misalnya minal jinnati wan nas, mata tempat sujud, kemudian Allahu Akbar. Ini tetap kembali ke gerakan standar tadi. Sejajarin ya. Ruku. Nah, ruku ini menggenggam lutut dengan kedua telapak tangan. Kemudian yang kita lakukan setelahnya adalah meratakan antara seluruh punggung kita rata. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW kalau ruku dan diletakkan wadah air tidak akan tumpah. Caranya gimana? Saya juga ajarin kepada istri saya. Kalau mau di rumah kebetulan ada kaca besar di kamar saya, ruku tapi ini bukan di waktu sholat ya. Kemudian lihat di kaca itu, kita akan bisa tahu. Cirinya kalau rukunya sejajar dengan punggungnya sejajar,
itu nanti otot paha bagian belakang ketarik, gitu kan. Kemudian terasa memang punggung kita ini kayak ketarik semuanya. Tahan sebentar, lalu kemudian kita ruku, baca Subhana Rabbil Azim. Dan ini ada 7 macam bacaan, 6 macam bacaan ruku. Ada Subhana Rabbil Azim, ada Subhana Rabbil Azim wa bihamdih, ada Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati war Ruh, ada Subhanallahi dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azama, ada Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, dan ada Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu raka' sam'i wa basari wa lahmi wa dami wa idami wa asabi'i wa mastaqama bihi qadami. Tentu ini ada terjemahan semua. Kalau ibu-ibu ikutin ceramah di YouTube tentang sifat sholat, ada praktek saya seperti ini. Bahkan di YouTube itu lengkap praktek wudunya dengan air. Praktek sholatnya saya praktekkan dengan ruku dan sujudnya, gitu kan. Jadi itu memang mestinya dipraktekin. Ruku juga seperti itu. Saya akan contohkan sebentar lagi bagaimana cara ruku sehingga membuat memang punggung kita sejajar. Tapi nanti itu sebentar ya. Kemudian i'tidal, pada saat kita bangun dari ruku. Kalau ruku sudah genggam lutut, mata tetap ke tempat sujud, baca dengan sangat tenang. Minimal sekali, wajibnya sekali, sunnahnya 3 sampai 11 kali. 3 sampai 11 kali. Misal Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, itu minimalnya 1, bisa sunnahnya 3 sampai 11. Bisa baca sampai 11 kali. Ya. Bisa Subhana Rabbil Azim, pokoknya sampai 10 atau 11 kali. Sunnah Nabi begitu, ya. Kalau mau ya? Boleh kombinasi, nggak masalah. Kalau mau lebih lama silakan, lagi sholat tahajud, lagi sholat duha silakan. Tapi kalau lagi jadi imam jangan. Iya, karena sunnah Nabi nggak boleh berlama-lama. Kalau jadi imam itu ada adabnya. Pernah Muadz bin Jabal sholat lama sekali sampai ada satu orang masuk masjid, dia karena lama dia punya hajat, dia berhenti berjamaah, dia sholat sendiri. Waktu habis sholat ditanya oleh orang-orang mengatakan, hai Muadz, tadi ada orang masuk anak muda tuh terus dia berhenti jamaah sama kamu, terus dia pergi, dia sholat sendiri. Kata Muadz itu orang munafik tuh. Lapor ke Nabi. Atau Nabi SAW tahu, Nabi tegur Muadz. Hai Muadz, surah apa yang kau baca? Baca surah panjang nih. Kata Nabi SAW, apakah kau penyebar fitnah hai Muadz? Mestinya kau baca Sabbihisma rabbikal a'la. Surah-surah yang masuk akal lah ya. Jadi jangan baca Al-Baqarah misalnya. Jadi memang kalau berjamaah berbeda. Pernah Nabi SAW sholat dipercepat oleh Nabi. Sampai sahabat heran, kenapa ya Rasulullah dipercepat? Kata Nabi SAW, saya mendengar tangisan anak bayi di saf perempuan. Maka saya takut ibunya terganggu. Karena Nabi SAW percepat. Ini juga bukan berarti buru-buru ya. Tapi memiliki adab-adab dan tata kerama. Sami Allahu liman hamidah, bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah, ingat gerakan standarnya ini. Sama, Sami Allahu liman hamidah. Begini, ada 2 cara, dua-duanya sama hadisnya. Kembali ke dada, seperti ini. Sami Allahu liman hamidah, kembali ke sini lagi. Atau Sami Allahu liman hamidah, kembali ke sebelah. Ini hadisnya jelas. Sebuah hadis kata Nabi SAW, para sahabat mengatakan Nabi SAW kalau bangun dari ruku, beliau, anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Kata-kata seperti semula ini khilaf di antara ulama. Semula ini apakah yang dimaksud sebelum takbir atau sesudah takbir? Yang mengatakan sebelum takbir kembali ke sebelah kanan, kiri gini ya. Yang mengatakan sesudah takbir kembali ke dada. Jadi jangan disalahin orang kerjakan, dua-duanya benar nih. Karena hadisnya sama. Cuma selisih apakah sebelum takbir atau sudah takbir gitu ya. Sami Allahu liman hamidah, ingat mata tetap ke tempat sujud. Bisa kembali ke sini atau bisa kembali ke sebelah. Kemudian sujud. Sujud ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Telapak tangan dulu turun atau lutut lebih dulu turun. Digabungkan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian juga ada sekarang syekh yang menulis buku tentang sifat salat Nabi, namanya Syekh Jibrin, juga menggabungkan keduanya. Mengatakan keduanya boleh dikerjakan tergantung keadaan dan kondisi seseorang. Maka dia boleh turunkan lutut dulu, kemudian telapak tangan, atau telapak tangan dulu baru lutut. Nanti keduanya saya akan praktekin sebentar lagi di depan ya. Ruku yang benar dan sujud yang benar. Tapi yang jelas sujud ini, ibu-ibu sekalian, kata Nabi SAW, saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Wajib kena. Yang pertama dahi sama hidung. Harus kena semuanya. Kemudian telapak tangan. Dua-duanya. Ini sama, pada saat sujud seperti takbiratul ihram tadi. Ingat ini gerakan saya. Waktu kita letakkan turun di sujud, telapak tangannya seperti ini.
diletakkan. Sejajar sama pundak atau kuping, di tempat sujud juga sama. Kemudian 2 lutut dan 2 telapak kaki. Dan telapak kakinya itu diusahakan sujud juga dan dirapatin. Jangan dibuka, dirapatin. Ya. Seperti itulah sujudnya. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami dilarang sujud seperti anjing sedang duduk. Jadi kalau kita sujud, itu sikunya harus jauh dari tanah. Nggak boleh diletakkan di tanah, tapi ditinggikan. Kemudian siku jauh dari tulang rusuk, tidak boleh didempet, ya. Kemudian juga siku jauh dari paha, jangan diletakkan di paha. Jadi jarak yang ideal adalah kalau ibu turunkan lututnya, kalau dipraktekin sebelum sholat ya, ibu praktekin sebelum sholat, pas turun lututnya misalnya, maka antara lutut kita dengan telapak tangan itu jaraknya 1 siku ini. Jadi memang pada saat turun ibu ambil agak jauh jaraknya di depan. Telapak tangan jangan ditaruh dekat tapi dia agak jauhin. Kan? Dan disunnahkan juga kalau sholat sendiri merenggangkan siku. Kalau sholat sendiri, jangan berjamaah nanti berantem sama orang. Letakkan, dilenggangkan sedikit. Ya. Kalau sholat sendiri, ini semua fungsinya agar kita bisa lama ruku dan sujud ya. Jadi tadi itu akan memudahkan kita lama ruku dan lama sujud. Dan Allah memuji orang-orang ini dengan istilah qanitina wal qanitat. Qanit itu laki-laki yang lama ruku dan sujud, qanitat perempuan yang lama ruku dan lama sujud, gitu kan. Kemudian setelah itu bangun dari sujud, setelah membaca, tadi baca sujud subhana rabbil ala tentunya, juga ini ada 6 macam ya. Ada subhana rabbil ala, ada subhana rabbil ala wa bihamdi, ada subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Hampir mirip dengan salat 2 ruku tadi. Subhanallahil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Yang terakhir agak beda. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqa fatabarakallahu rabbul alamin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang jelas setelah itu kita bangun, duduk di antara 2 sujud. Nanti saya akan praktekin juga sebentar. Semua ruas tulang belakang tegak, ya. Bangun, Allahu Akbar, tegakin semua. Telapak tangan rapat, diletakkan di atas paha, ujung jari ada di ujung paha, diletakkan. Kemudian, ya setelah itu mata tetap tempat sujud. Kemudian kita baca, baru baca Rabbi ghafirli warhamni dan seterusnya. Setelah selesai, sujud lagi. Dengan tenang, dengan tumak nina, berikan jarak antara telapak tangan dengan siku. Ingat, ini jangan tersentuh paha, jangan tersentuh tulang rusuk, jangan tersentuh tanah. Berikan sedikit jarak. Kemudian setelah itu kita bangun ke rakaat yang selanjutnya. Nah, duduk di antara 2 sujud namanya duduk iftirash. Duduk iftirash. Apa itu iftirash? Telapak kaki kiri kita dijadikan sebagai bantal untuk duduk. Firash itu sebenarnya seperti tempat tidur ya. Jadi kita jadikan telapak kaki kiri kita sebagai tempat untuk duduk. Didudukin atasnya. Telapak kaki kanan kita yang berdiri. Ini namanya duduk iftirash. Ini dikerjakan di antara 2 sujud. Juga duduk ini dikerjakan sebelum berdiri ke rakaat kedua atau ke rakaat ketiga, namanya duduk ketenangan, duduk tumak nina. Duduk dulu, kan? Istirahat sebentar baru berdiri. Kemudian juga ini dikerjakan di setiap 2 rakaat. Setiap 2 rakaat, kayak 2 rakaat subuh, 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar. Di 2 rakaatnya duduknya iftirash, gitu kan. Imam Syafi'i rahimahullah mengkhususkan, kalau diakhiri dengan salam seperti subuh 2 rakaat atau sholat sunnah 2 rakaat, duduknya bukan iftirash, tapi duduk yang kedua namanya duduk tawarruk. Tawarruk ini, warak artinya bokong. Kalau bokong kita duduk di tanah, tidak ditopangin telapak kaki kiri kita, maksudnya namanya duduk tawarruk, dengan telapak kanan kita berdiri. Nah ini jumhur ulama bilang, setiap 2 rakaat, walaupun salam, termasuk subuh duduknya iftirash, yang awal. Ini umumnya ulama. Kalau Imam Syafi'i bilang, kalau salam, di 2 rakaat salam, duduknya tawarruk. Jelas sampai sini? Baik. Terakhir tentang masalah tahiyat. Tahiyat ini, ibu-ibu sekalian, pada saat kita duduk, ingat semua ruas tubuh kita ditegakin. Pada saat takbir pun begitu ya, tegak. Jangan bungkuk, ya memang ditegakin. Kemudian kita pada saat tahiyat, ini misalnya paha, diletakkan jari kiri kita di atas paha seperti ini, ujung jari di ujung paha. Ini sudah lutut ya, misalnya. Tangan kiri, tangan kanan dibuat 2 cara, bisa 2 cara. Lingkaran antara ibu jari sama jari tengah seperti ini.
tahiyatnya. Atau seperti yang biasa kita lakukan, digenggam ibu jari dengan keempat jari kita. Jadi seperti ini. Ya. Jadi bisa dua-duanya. Bisa dengan cara buat lingkaran, bisa dengan cara dipegang. Ini dua-duanya disebutkan dalam riwayat. Tinggal perselisihan ulama adalah kapan jari diangkat. Pendapat pertama mengatakan adalah pada saat tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah diangkat jari kita. Ada yang mengatakan tidak, dari awal. Dari at-tahiyatu lillah diangkat. Ini dua-duanya nggak ada masalah. Karena dua-duanya kembali punya dalil gitu kan. Jadi dua-duanya nggak masalah, jelas diangkat. Nah, ada sebagian ulama berpegang pada hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini oleh Syekh Bin Baz, salah satu ulama di Saudi, mengatakan sebaiknya diamalin gitu kan. Nah, ini digerak-gerakkan, digetarkan jari. Digetarkan jari, bukan digerakin ya. Ada hadis punya begini, gerakan jari di tasyahud lebih keras bagi iblis dari cambukan besi. Jadi kita kalau baca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, ini kayak digetarin jarinya. Sunnahnya begitu. Ya. Sampai bukan digerakin sebenarnya, tapi digetarin ya, digetarin. Baik. Setelah itu sudah nggak usah dibahas. Ya. Setelah itu salam, ya. Setelah selesai baca semua selesai, ingat sebelum salam ada 23 macam doa. 23 macam doa. Ada buku doa, tapi saya memang tidak terfikir tadi membawa. Sebenarnya ada buku panduan doanya sendiri. Sama dengan panduan sholat ini ada bukunya juga, gitu kan. Kalau ibu-ibu yang memang punya kesempatan pas mampir di tempat saya di Condet, bisa silakan. Sana ada restoran sama ada toko yang saya buka, toko buku ini ada. Ada buku-buku di situ yang memang buku ini, buku doa ini ada 132 doa. Memang kami cetak ulang gitu. Jadi nggak ditemukan umum di luar. Gitu. Nah itu ada di situ buku-buku sifat apa, bacaan-bacaan sholat termasuk 23 macam doa sebelum salam. Jadi kalau diikutin di YouTube tentang sifat sholat, ada buku yang saya pegang itu buku itu. Panduannya buku itu. Sekitar 10.000 rupiah infaknya itu. Cetak ulangnya, bukunya. Tapi ada 130 macam doa. Yang jelas setelah itu kita, setelah tahiyat selesai diturunkan tangannya, kemudian diratakan semua, ujung jari rata dengan ujung paha, ya. Baru salam. Nah cara salam adalah Nabi SAW kalau salam sampai putih pipi beliau terlihat oleh makmum. Jadi memang balik sampai terasa tertarik ototnya ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ini tertarik dan ditahan dulu sebentar. Baru kemudian salam lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Dan ini sampai sini batasnya. Kalau ngusap wajah belum pernah ada sebutan dalam riwayat. Jadi nggak usah diusap wajahnya. Ya nggak usah diusap wajahnya.